Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini Uni akan membahas mengenai studi kasus metode Dufasé dan Big M. Nah, metode Dufasé dan Big M ini kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan program linear dengan fungsi kendala bisa sama atau sama dengan. Nah, pertama metode Dufasé. Nah, pada metode Dufasé terdapat fase 1 dan fase 2, di mana tujuan untuk fase 1 adalah untuk mendapatkan titik ekstrim dari daerah yang layak atau extreme point of visible region. Dan tujuan fase 2 yaitu menggunakan titik tersebut untuk memperoleh titik yang optimal. Nah, pada metode fase 2 ini sebenarnya kita akan melakukan eliminasi terhadap variabel artifisial. Nah, dengan rumus atau bentuk standarnya AX bersama dengan B, maka kita akan mengubahnya ke dalam bentuk AX dikurang XS tambah XA sama dengan B. XA ini adalah variabel artifisial. Langkah-langkah penyelesaian program linear dengan metode Dufasé ini, yang pertama itu fase 1. Selesaikan program linear dengan BFS awal, X sama dengan 0, dan SA sama dengan B, di mana fungsi tujuannya adalah minimasi XA, dan fungsi kendalanya adalah AX ditambah XA sama dengan B, di mana X, XA besar sama 0. Nah, dalam menyelesaikan permasalahan, jika kita menemukan XA besar tidak sama dengan 0, maka stop. Permasalahan tidak memiliki solusi yang layak atau no feasible solution. Lalu, apabila kita menemukan XA sama dengan 0, maka variabel asli basis dan non-basis menjadi XB dan XN. Lanjutkan ke fase 2. Pada fase 2, kita lakukan penyelesaian dengan menyelesaikan program linear dengan BFS awal XB sama dengan B inverse B dan SN sama dengan 0. Dengan fungsi tujuan yaitu minimasi CBXB ditambah CNXN. Dan fungsi kendalanya adalah XB ditambah B inverse dikali N dikali XN sama dengan B inverse dikali B. XB, XN besar sama 0. Selesaikan dengan metode simplex. Selanjutnya, kita akan membahas tentang metode Big M. Pada metode Big M ini, seperti yang Uni katakan, digunakan untuk menyelesaikan fungsi-fungsi dalam program linear yang tidak berada dalam bentuk baku atau standar. Di mana salah satu contohnya apabila kita menemukan bentuk sama dengan atau besar sama, atau bahkan dua skandal yang negatif. Sehingga dalam penyelesaiannya kita akan menambahkan variabel artifisial ke dalam fungsi kendala dengan bentuk umumnya yaitu minimasi CX ditambah MXA, dan fungsi kendalanya adalah AX dikurang XS ditambah B, lalu kita tambahkan variabel artifisial AX dikurang XX ditambah XA sama dengan B, di mana X, XS, XA besar sama 0. M di sini adalah angka positif yang besar. Setelah kita melakukan penyelesaian, jika kita menemukan beberapa kendala atau perhitungannya telah selesai, solusi yang terdapat pada metode Big M ini adalah jika JJ kurang CJ kecil sama 0 dan XA sama dengan 0, di mana XA sama dengan 0 ini maksudnya adalah XA telah meninggalkan basis dan tidak ada nilai M pada RHS. Maka solusi yang kita temukan adalah solusi optimal. Lalu apabila JJ kurang CJ kecil sama 0 dan XA tidak sama dengan 0, maka dalam artian XA ini tidak meninggalkan basis dan masih terdapat M di dalam kolom RHS, maka solusinya adalah non feasible solution. Nah, selanjutnya jika kita menemukan CJ kurang CJ-nya besar dari 0 dan YIK-nya kecil sama 0, serta XA sama dengan 0, maka unbounded solution. Lalu jika J kurang CJ-nya besar dari 0 dan YIK-nya kecil sama 0, serta XA tidak sama dengan 0, maka solusinya adalah inconsistent solution. Nah, untuk melihat bagaimana penerapannya, kita akan membahas soal-soal dengan menggunakan metode Big M dan Dufasé. Contoh soal 1 yaitu solve using simplex, minimize Z sama dengan 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3, dengan subjek 2-nya yaitu X1 ditambah 4X2 ditambah 2X3 besar sama 8, dan 3X1 ditambah 2X2 besar sama 6, di mana X1, X2, X3 besar sama 0. Solusinya pertama kita akan mengubah bentuk soal ini menjadi bentuk standar dengan cara yaitu minimasi 2X1 ditambah 3X2 ditambah X3 ditambah MXA1 ditambah MXA2 dengan fungsi kendalanya yaitu X1 ditambah 4X2
ditambah 2X3 dikurang X1 ditambah XA1 sama dengan 8. Dan 3X1 ditambah 2X2 dikurang X2 ditambah XA2 sama dengan 6. X1, X2, X3, X1, X2, XA1, XA2 besar sama 0. Nah, dari bentuk ini kita akan membuatnya ke dalam bentuk tabel. Nah, tabel awal dapat kita lihat seperti ini. Lalu di sini kan terdapat nilai pada tabel awal min M pada XA1 dan XA2. Maka kita akan menghilangkan nilai min M pada XA1 dengan XA2 dengan cara baris ke 0 ini ditambah M kali baris pertama ditambah M kali baris kedua, sehingga didapatkan hasil perhitungan seperti yang terlihat. Lalu setelah itu, karena Uni memakai masalah minimasi dalam menyelesaikan permasalahan, maka Uni akan melihat nilai pada baris X0 yang nilai positif yang paling besar. Di sini didapatkan nilai positif yang paling besar yaitu pada 6M dikurang 3. Maka X2 adalah XBR, di mana X2 nanti akan masuk ke dalam basis. Nah, selanjutnya kita akan mencari YRK-nya, di mana kita lihat untuk mencari YIK-nya kita melihat YRK-nya kita melihat dari nilai minimum, di mana kolom RHS dikurang dengan nilai yang ada di X2 ini. Nah, setelah dicari atau dilihat, didapatkan nilai paling minimum itu terdapat pada baris XA1 dengan nilai 2. Nah, maka XA1 menjadi XBR dan XA1 akan keluar dari basis. Selanjutnya, kita selesaikan permasalahan tersebut di mana X2 sudah masuk ke dalam basis. Kolom XA1 tadi atau baris XA1 dan kolom pada X2 nilai 4 ini kita harus menjadikannya menjadi 1 dan kolom yang lainnya menjadi 0. Sehingga untuk itu kita mengkalikan dengan 1/4. Di mana tadi nilainya adalah 4 dikali dengan 1/4 maka terdapat 1. Nah, untuk menolkan kolom yang lainnya dilakukan operasi yaitu di mana baris kedua dikurang 2 kali baris pertama hingga didapatkan nilai 0 pada kolom X2, dan untuk yang baris X0 dan kolom X2-nya kita masukkan baris ke-0 dikurang 6M dikurang 3 dikali baris kedua hingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, kita sekali lagi setelah melakukan hasil perhitungan atau melakukan perhitungan, kita mendapatkan hasil seperti ini, di mana kita juga langsung kita melihat nilai X0-nya yang paling besar itu terdapat pada kolom S1 yaitu 2,5M ditambah 0,75. Maka S1 akan masuk ke dalam basis. Lalu kita mencari nilai YIK-nya, di mana nilai YIK yang paling minimum itu terdapat pada baris XA2. Maka XA2 akan keluar dari basis. Selanjutnya kita lakukan lagi perhitungan seperti itu, di mana seperti ini dengan menjadikan nilai 0,5 ini menjadi 1 dengan cara membagi dengan setengah, dan kolom yang lainnya dijadikan menjadi 0 dengan cara baris ke-1 ditambah 0,25 baris kedua dan baris ke-0 dengan cara minus 2,5M ditambah 0,75 baris kedua. Ini hasil yang telah Uni dapatkan setelah melakukan operasi tersebut. Nah, di sini kan masih terdapat tuh di X0-nya, di baris X0-nya masih terdapat nilai positif yang besar, di mana nilai positif yang paling besar itu adalah 6M ditambah 1,5. Tapi pada kolom di bawahnya kita mencari YIK-nya, 3 dibagi minus 0,5 itu udah minus, dan 4 dibagi dengan minus 2 itu sudah minus juga. Padahal sehingga pada YIK seharusnya tidak boleh berada minus, maka kita stop. Solusi unbounded, di mana kita mendapatkan stop, lalu solusinya adalah unbounded karena J dikurang CJ-nya besar dari 0, 6M tambah 1,5 ini besar dari 0, dan YIK yang kita dapatkan kecil sama 0 karena nilai yang kita dapatkan ada negatif, dan XA sama dengan 0 karena pada basis ini tidak ada lagi XA. XA semuanya sudah meninggalkan basis, maka solusinya adalah unbounded. Nah, contoh soal kedua yaitu mengenai metode 2 fase.
Nah, pada metode 2 fase, soal yang kita gunakan yaitu minimize Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Dengan fungsi kendala x1 dikurang 2x2 ditambah x3 bisa sama 11, minus 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 bisa sama 3, minus 2x1 ditambah x3 bisa sama 1, di mana x1, x2, x3 bisa sama 0. Maka pertama-tama kita akan mengubahnya ke dalam bentuk standar, dengan rumus minimize Z sama dengan minus 3x1 ditambah x2 ditambah x3, lalu fungsi kendalanya adalah x1 dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah x1 besar sama 11, minus 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang x2 ditambah xa1 besar sama dengan 3, minus 2x1 ditambah x2 dikurang x3 ditambah xa1 sama dengan 1. X1, X2, X3, S1, S2, S3, SA1, SA2 bisa sama 0. Nah, sehingga kita akan menyelesaikan dengan 2 fase, yaitu fase pertama, sesuai dengan langkah, yaitu mulai dengan fungsi tujuan minimasi, Z sama dengan XA1 dengan ditambah XA2, sehingga dapat kita lihat bahwa pada baris Z, nilainya adalah minus 1 dan untuk SA1 dan XA2. Dan masukkan nilai yang tadi yang telah kita cari ke dalam sini, di mana basisnya adalah S1, SA1, SA2. Nah, setelah itu kita melakukan perhitungan, kita harus menghilangkan nilai minus 1 ini pada baris Z di kolom XA1 dan XA2 dengan cara baris ke-0 ditambah dengan baris kedua ditambah dengan baris ketiga, sehingga didapatkan hasil seperti yang terlihat. Lalu pada iterasi pertama kita melihat seperti yang tadi Uni bilang, Uni masih menggunakan kasus minimasi, sehingga Uni melihat pada baris Z nilai positif yang paling besar. Di sini nilai positif yang paling besar adalah 3 atau X3. Sehingga X3 adalah XK, yaitu di mana X3 nanti akan masuk ke dalam basis. Lalu Uni akan mencari nilai YIK-nya, di mana nilai yang paling minimum itu adalah 1. Sehingga XA2 akan meninggalkan basis. Iterasi selanjutnya, di mana kita kolom tadi baris S1 masih tetap sama, baris X3 masih tetap sama, yaitu sudah bernilai 1, maka tidak usah kita kalikan atau kurangkan atau bagi, lalu menjadikan nilai kolom yang lainnya itu dengan nilai 0, dengan cara untuk baris S1, di mana baris kedua baris pertama dikurang 2 kali baris ketiga, lalu pada baris yang awal, baris 0 ini, Uni lakukan dengan cara baris pertamanya, baris ketiganya dikurang 3 kali baris ketiga. Maaf, ini ada kesalahan sedikit, seharusnya lebih ke bawah lagi. Jadi sehingga pada baris kedua ini, baris kedua dikurang 2 kali baris ketiga, lalu pada baris pertama dikurang baris ketiga, dan baris 0 yaitu baris 0 dikurang 3 kali baris ketiga, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya kita melihat lagi pada kolom Z apakah masih ada nilai yang positif. Ternyata masih ada, yaitu pada kolom X2. Maka X2 nanti akan masuk ke dalam basis, dan kita melihat nilai YIK-nya, sehingga ditemukan nilai 1 adalah pada baris XA1 yang paling minimum, sehingga XA1 akan keluar dari basis. Lanjut ke iterasi ketiga, kita tetap sama pada XA1, maka di sini udah X2 sudah masuk ke basis, dan X1 sudah meninggalkan basis, di mana pada kolom X2 S1-nya tetap sama, lalu menjadikan kolom yang lainnya dengan nilai 0. Menjadikan kolom yang lain dengan 0 untuk menjadikan baris S1-nya 0 pada kolom X2-nya, maka dilakukan dengan cara baris ke-1 ditambah 2 kali baris kedua. Dan untuk Z-nya kita tambahkan kita kurangkan baris 0 dikurang dengan baris kedua, sehingga didapatkan hasil tersebut. Nah, setelah dilakukan perhitungan, kita sudah melihat tidak ada lagi nilai yang besar, dan XA1, XA2-nya telah meninggalkan basis, maka karena XA sama dengan 0, dan variabel basis dan non basis menjadi XB, dan XN lanjutkan ke fase 2. Selanjutnya pada fase 2, kita mengambil dari tabel iterasi yang paling terakhir
pada fase 1. Nah, dengan menghilangkan XA1 dan XA2-nya karena XA1 dan XA2-nya sudah bernilai 0. Lalu pada Z ini kita kembali menggunakan fungsi tujuan awal pada soal. Nah, setelah menggunakan tabel awal, kita karena bisa dilihat sekarang basis itu adalah X2 dan X3, sehingga seharusnya nilai Z-nya pada kolom S2 dan S3 ini adalah 0. Sehingga kita melakukan operasi baris ke 0, ditambah baris kedua, ditambah baris ketiga, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, setelah didapatkan hasil, kita melihat lagi nilai Z-nya yang positif. Yang positif ada di kolom S1, sehingga S1 nanti akan masuk ke dalam basis. Dan nilai IK yang paling minimumnya yaitu adalah 3, sehingga S1 nanti akan keluar dari basis. Nah, lanjut ke iterasi selanjutnya itu kita lakukan seperti tadi, di mana di kolom pivoting ini kita tetap 1 dan kolom yang lainnya adalah 0. Untuk menjadikannya 0, X3-nya baris ke-3 ditambah dengan 2 kali baris pertama. Dan untuk S1-nya baris pertama dikali dengan sepertiga untuk menjadikan dia 1. Dan untuk Z-nya baris ke-0 dikurang dengan baris pertama. Setelah itu kita setelah menyelesaikan permasalahan tersebut, didapatkan hasil seperti ini. Sebenarnya nilai Z masih sudah tidak ada lagi yang ke dalam, karena untuk semua variabel non basis, karena ZJ kurang CJ kecil sama 0 untuk semua variabel non basis, maka stop solusi optimal, di mana X1, X2, X3 didapatkan hasil 4,1,9 dan nilai fungsi tujuannya adalah Z sama dengan -2. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari Uni. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.